Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Kayaknya udah lama nih kita tuh nggak bahas laptop. Nah kebetulan nih di studio Sumur Gadget kita kedatangan laptop lagi dari Acer. Kenalin, ini adalah Acer Swift 14 AI. Dan untuk unit yang gue review kali ini tuh yang versi AMD Ryzen AI 9. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal desain, wah ini gue pribadi suka banget sih. Desainnya simple, elegan, dan yang paling penting ini tuh bobotnya lumayan cukup ringan loh, cuman di 1,32 kg aja. Jadi udah gampang nih kalau misalnya kalian mau bawa kemana-mana atau mungkin kalian masukin ke dalam tas. Secara build quality ini juga udah solid banget ya, karena udah full aluminium. Jadi kalau misalnya kita pegang nih pakai tangan, ini tuh kerasa banget feelnya premium gitu. Nah yang gua suka juga di bagian finishing ini tuh dibuat kayak matte gitu. Jadi ini tuh nggak gampang nempel sidik jari. Apalagi kalau misalkan tipe tangan kalian tuh cepet banget keringetan ya, kalian bakal cocok deh pakai yang finishingnya model kayak gini. Untuk di bagian angle-nya ini udah bisa dibuka sampai angle 180 derajat ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan laptop mahal tuh pasti bukanya udah effortless gitu. Bisa cuman dengan satu jari kayak gini aja. Nah sekarang kita move ke bagian keyboardnya dulu nih. Untuk bagian keyboardnya gue lebih suka dibuat gelap kayak gini ya. Jadi kalau misalkan siang hari ini tuh fontnya kelihatan, daripada kalau misalkan keyboardnya warna kayak body gitu sama warna silver, ini tuh keyboardnya bakal jadi nggak kelihatan. Nah untuk keyboardnya ini tuh kita udah disediain backlight juga dengan 2 tingkat kecerahan, dan kita juga udah dikasih tombol dedicated untuk Copilot nih kalau misalkan kalian mau tanya-tanya sesuatu. Move ke bagian touchpadnya, kita juga udah dikasih yang ukuran cukup lebar ya. Ini untuk tombol-tombol juga clicky, dan yang penting ini responsif juga. Nah karena laptop ini udah ada NPU-nya, jadi di bagian logo NPU-nya ini tuh bakal nyala kalau misalkan kalian lagi pakai AI-nya. Keren banget ya. Di bagian samping untuk port-portnya kita udah dikasih 2 USB Type-C Gen 4, lalu ada 2 port USB 3.2 Type-A, lalu ada jack audio 3,5 mm, dan ada port HDMI. Untuk konektivitas dia pakai Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4, jadi udah paling up to date. Nah dari segi security-nya ini lumayan cukup lengkap loh. Udah ada fingerprint, ada IR kamera, dan ada penutup untuk kameranya juga biar aman gitu. Sekarang kita move ke bagian displaynya. Untuk ukuran layar ini tuh berukuran 14 inch ya, pakai panel IPS dan refresh rate-nya di 60 Hz. Untuk resolusinya dia tuh di 1920x1200 ya, dan ini tuh udah touchscreen juga. Nah kalau misalnya kita ngomongin untuk kualitas dari displaynya sendiri, ini menurut gue udah tajam ya, warnanya enak banget dipandang di mata, dan untuk tingkat akurasi warnanya udah 100% sRGB. Secara spek ini udah nyaman banget kalau misalnya kalian mau editing foto ataupun editing video. Jadi kalau misalnya kalian punya kebutuhan untuk desain grafis, ini laptop menurut gue udah mendukung banget. Nah yang gue suka juga di bagian layarnya ini tuh bezelnya tipis banget ya, dan ini menurut gue udah kekinian, so ini nggak ada masalah sama sekali. Kalau misalnya kita ngomongin soal layar, ini menurut gue layar yang udah oke banget. Nah sekarang kita move ke bagian webcamnya. Ini untuk resolusinya di perekaman video dia itu maksimal sampai di 1440p dengan kualitasnya menurut gue ini udah cukup oke lah. Nah karena ini laptop udah ada AI-nya, jadi untuk bagian webcamnya ini juga dapat penambahan fitur AI, yaitu ada fitur Windows Studio Effect-nya, yang mana di dalamnya itu ada 3 fitur. Yang pertama adalah automatic framing, jadi dia itu akan ngikutin kalian, misalkan kalian geser ke kanan atau ke kiri, nanti otomatis kameranya akan ngikutin kalian. Lalu ada fitur eye contact juga, dan ada fitur background effect juga, jadi kalian bisa ganti background effect sesuka kalian gitu. Nah di bagian webcamnya ini juga ada fitur user sensingnya. Nah fungsi dari fitur yang satu ini adalah kalau misalnya kita nggak lihat ke layar gitu, nanti otomatis layar akan meredup dan otomatis akan mati. Nah fitur ini tuh berfungsi untuk menghemat baterai. Nah kalau misalnya kita lihat ke layar lagi, nanti otomatis layar akan nyala. Fitur pinter sih menurut gue yang satu ini. Sekarang kita move ke bagian performance. Untuk prosesor dia pakai AMD Ryzen AI 9 365 prosesor. Untuk prosesor yang satu ini tuh terdiri dari 10 core dan 20 threads. Nah untuk NPU-nya dia tuh up to 50 tops ya. Jadi udah ada NPU di laptop yang satu ini. iGPU dia pakai Radeon 880M grafiknya, dan menurut gua ini cukup oke ya kalau misalnya kalian mau main game. Untuk RAM juga udah lega ya, kita dikasih RAM 32GB LPDDR5X dengan speed di 7500 MHz. SSD kita udah disediain 1TB NVMe Gen 4, untuk speednya ini bisa sampai di 6000-an Mbps, ini udah kenceng banget.
Sekarang kita move ke bagian test benchmarknya. Cinebench R20 single core-nya di 621 dan multi core-nya di 5757. Blender untuk project BMW kita render pakai CPU compute selesai dalam waktu 2 menit 42 detik, dan kalau misalnya kita pakai GPU compute itu selesai dalam waktu 1 menit 40 detik. Lalu Adobe Premiere Pro ini gua render project di 1080p dengan durasi 8 menit 59 detik, selesai dalam waktu 2 menit 10 detik aja. Nah, sekarang kita coba untuk gaming testnya. Kita coba satu game aja karena menurut gue ini game yang cukup enak dan free gitu kita untuk ngetes performance dari GPU. Ini gue main gamenya Delta Force dengan settingan presetnya di high, dapat di 35 sampai 45 fps. Kalau misalnya kalian mau lebih lagi FPS, saran gue kalian turunin aja settingan presetnya ke low atau mungkin ke yang medium aja. Nah, yang menariknya di bagian Radeon 880M grafiknya ini, untuk VRAM-nya ini kita bisa tambahin langsung loh di aplikasi Adrenalinnya, yaitu di bagian tab tuning. Nah, di sini kalian bisa tambahin VRAM-nya itu sampai di 24 GB. Yang mana biasanya kalau misalkan laptop sebelumnya itu kita cuman bisa tambahin VRAM-nya itu lewat BIOS ya, dan itu terbatas. Tapi ini kita bisa tambahin sampai di 24 GB. Gokil loh. Nah, sekarang karena ini laptop AI, kita juga cobain untuk aplikasi AM Studio, dan ini udah cepet ya kalau misalkan kita di mode offline. Jadi menurut gua untuk NPU di laptop ini udah oke lah kalau misalkan kalian mau untuk kebutuhan sehari-hari gitu untuk pakai AI-nya. Lanjut di bagian baterai, ini dia di 75 Wh. Untuk penggunaan harian gue sih ini bener-bener bertahan seharian ya. Kalau misalkan penggunaannya tuh cuma untuk office terus browsing, ini paling bertahan kurang lebih di 17 jaman. Untuk pengecasan lumayan cepet ya, ini pakai charger bawaan nggak sampai 1,5 jam udah full dari 0 sampai ke 100%. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ini laptop punya harga di 19 jutaan kalau misalkan gue cek di marketplace. Dengan fitur yang ditawarkan, terus spesifikasi yang bisa gue bilang ini udah kenceng banget, menurut gue laptop ini tuh jadi worth it banget. Karena kalau misalkan kalian punya kebutuhan untuk AI, terus kalian punya kebutuhan untuk desain grafis, kalian punya kebutuhan untuk editing video, atau mungkin kalian punya kebutuhan untuk kerja nih, misalkan meeting ketemu klien gitu, ini laptop bisa memenuhi semua hal tersebut. Jadi bisa gue bilang laptop ini tuh punya banyak fitur yang bisa kalian pakai sehari-hari, dan dari segi tampilan ya bisa gue bilang yang tadi, ini tuh desainnya elegan, jadi nggak malu-maluin gitu kalau misalkan kalian pakai untuk meeting ketemu klien. Oke, palingan segitu aja untuk review gua di laptop Acer Swift 14 AI ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Gue Daniel dari Sumur Gadget, pamit.